ada 2 instruktur nanti rencananya begitu ya, gitu. Kemudian ada voucher dan kami ingin sih salah satu ya partner engineer Aruba di tanah air yang jadi stoknya adalah dari kampus kami, kira-kira begitu seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat UI kira-kira 4 tahun yang lalu setelah satu dosennya Pak Komar, kami beli Aruba 600. Wah, saya bilang 600 nggak tentang 4, kita cuma beli waktu 130 pas masalah. 130 ya, beli 600 ya. Nah, ini memang juga ada semacam keinginan pimpinan, karena memang COVID-19 ini, maka ruang kelas itu hanya berisi separuhnya, kan begitu. Tidak bisa full karena ada social distancing ya, physical distancing itu. Nah, dengan demikian kan perkuliahan sebagian dideliver menggunakan wireless ini, begitu rencananya. Begitu. Jadi setiap ruang kelas ya mestinya bisa punya akses gitu kira-kira. Nah itu. Nah, ini kan kita juga nanti mohon dibantu teknologinya ini bagaimana kira-kira itu bisa dimungkinkan gitu, sehingga dengan wireless ini ya yang Aruba miliki ini bisa menjawab kebutuhan kami. Di samping ya tadi ya ketika kita membeli perangkatnya, kita ngerti teknologinya, kita juga bisa teredukasi dengan hal itu, kemudian akhirnya menjadi profesional di bidang itu, sehingga bisa mensupport teman-teman Aruba di lapangan juga. Jadi ada win-win solution lah kira-kira. Nah ini yang harapan kami ke depannya begitu. Ini yang tanggapan kami dari presentasi. Silakan pagi barangkali ada yang disampaikan. Ya. Terima kasih Pak Komar, Bu Jessica, Pak Karel, Pak Samuel bergabung nih baru. Pagi Pak. Pagi Pak. Iya. Jadi tadi menyambung sedikit dari apa yang sudah disampaikan Pak Komar, bahwa memang kita saat ini trennya, kita bicara tren dulu nih Pak. Jadi 2013 pada saat kita deploy pertama Aruba masuk ke Indonesia, indikasi nominal pertama ada 130 kalau tidak salah, 130 akses point. Nah di situ pada saat itu kita punya Sivitas Akademika itu ada jumlahnya 25.000, Pak Karel, Bu Jessica. Oh, mantap. 25.000 students, kemudian ada 1.500 dosen, mungkin sekitar 1.000-an karyawan. Jadi total body of orang-orang itu ada 27.000 lah mungkin ya. Nah pada saat itu mereka terus terang dalam tanda kutip trauma dengan layanan wireless. Kenapa? Karena kita masih gunakan teknologi yang ya konvensional gitu ya. Konvensional artinya standalone, kemudian kita distribute ke semua gedung-gedung. Tapi problemnya itu kita sangat repot sekali, sangat repot sekali. Ya ada problem, kita harus ya setiap hari ada report masuk dan seterusnya. Sehingga tadi kepercayaan Sivitas Akademika Online ini drop, jatuh gitu, jatuh. Kenapa? Karena ya mungkin tadi layanannya nggak maksimal. Nah 2013 kita saat develop 130 ya tadi Pak Komar bilang ya 130, 100 indoor, 30 outdoor. Berangsur-angsur berubah nih, bergeser. Jadi mulai dulu sedikit-sedikit nih kalau lihat ininya sejarahnya. Mulai dari 200 yang pakai satu hari, kemudian minggu depannya naik lagi 300. Karena kan dari pengalaman user bercerita ke user yang lain, oh pakai WiFi, oke nih gitu. Karena Unila sudah dengan Aruba ya. Mohon maaf saya bukan mengendorse ya, tapi ini bercerita pengalaman di lapangan. Dan sampai akhirnya kenaikannya eksponensial, Pak Karel, Bu Jessica, Pak Samuel. Eksponensial itu dari, saya bilang tadi, 100, 300, 1000, dan sampai sekarang, itu concurrent connection-nya itu bisa sampai 8.000. Banyak banget, Pak. Berarti itu concurrent ya, artinya pagi, concurrent, siang, sore, bergantian. Itu kira-kira. Makanya kami juga dari hasil evaluasi, diskusi dengan Pak Komar juga, ya pilihan teknologi Aruba ini, oke, so far masih so good gitu berjalan. Makanya kita ingin gali lagi nih, apa saja yang kira-kira perkembangan di 7 tahun ke belakang yang kita, apa sih yang terjadi setelah Aruba diakuisisi HP, pasti ada inovasi-inovasinya. Nah ini yang kami ingin menggali nih Pak, sama Pak Komar juga,
Pak Henry di sini juga ada. Kita ingin menjawab nih, apa problem yang ada di kita ini, kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman. Salah satunya tadi, yang kurikulum tadi, terus terang kami sangat tertarik sekali. Jadi dalam waktu dekat, Pak Karel, Bu Jessica, Pak Samuel, kami akan lakukan restrukturisasi kurikulum. Saya dan Pak War kebetulan sama, Pak War beliau senior saya di teknik informatika, beliau dan saya ngajar, kami mengajar di informatika, dan kebetulan juga diperbantukan di TIK, jadi membantu mengelola unit khusus yang melayani TIK sejak lama ya Pak Kabar ya. Jadi beliau ini sudah sejak lama sekali lah, pokoknya kalau berkaitan dengan IT Unila ya beliau leadingnya di situ. Jadi kami pun juga sangat care sekali dengan masukan input dari terutama industri ya, karena masukan dari industri ini sangat penting sekali untuk menjadi landasan untuk perubahan revisi kurikulum kampus Merdeka kami. Karena terus terang kami mungkin nantinya Bu Jessica, Pak Samuel, Pak Karel tidak hanya melayani Unila, tapi dimungkinkan juga pada saat misalnya kami buka layanan, misalnya kurikulum Aruba Academy ini kita combine dengan wireless ya, Akademila apa yang kita racik sendiri, misalnya itu membuka layanan juga dengan kampus lain gitu. Makanya kami, ya saya sampaikan Pak Komar, ini menarik gitu. Kalau misalnya Unila sebagai leading sektor untuk ke wireless, maka ya tentu banyak yang akan mengambil kemari ke Unila untuk materi spesifik, misalnya spesialis ke wireless tadi. Makanya kita sangat tertarik dengan usulan yang Bu Jessica tadi yang kemarin di email ke kami, draftnya sudah ini, makanya kita ingin pelajari nih seperti apa modelnya, kemudian nanti implementasi seperti apa yang mesti kita siapkan. Nah, mungkin kalau tadi kan belum detail ya Bu Jessica, mungkin ini yang perlu kami tahu juga, apa sih yang mesti kami siapkan, misalnya nanti pimpinan tertarik untuk ke Aruba Academy ini, apakah ada teknologi khusus atau perangkat khusus atau seperti apa. Mungkin bisa di-share ya Bu Jessica. Ya, siap. Nah, silakan. Ya, Pak Komar, Pak Gigi, satunya maaf dengan Pak siapa? Pak Henry, Pak Henry. Henry ya. Pak Henry, Pak. Mungkin saya tambah sedikit ya. Tadi yang dari presentasi Jessica itu ada salah satu inovatif yang kita menganggap bahwa education itu bukan sekedar kayak pembeli, Pak. Jadi kita menganggap partnership itu baik. Nah, tadi saya juga dengar Bapak mendapatkan tawaran dari Menko Info juga ya untuk certification, terus kemudian Universitas Merdeka kayak gitu ya. Nah, ada satu hal yang mungkin ini juga COVID membuat kita berinovasi, Pak. Kalau Bapak tahu, semua sertifikasi mereka harus datang face to face, benar Pak ya? Nah, nanti ke depan kita akan membuat sertifikasi orang nggak perlu datang face to face, Pak. Jadi dia bisa melakukan sertifikasi dari rumah. Nanti jelasnya Samuel atau Jessica akan lebih detailnya lagi. Bagaimana orang yang ikut sertifikasi itu nggak perlu face to face ketemuan, kan lebih menarik, Pak. Nah, itu yang nggak ada dimiliki oleh sertifikasi yang lainnya. Jadi mungkin nanti ini inovasi lah. Makanya saya bilang kadang-kadang krisis itu membawa berkah dan membawa bencana juga. Nah, ini salah satu membuat kita berinovasi. Nah, ya itu yang mungkin kelebihannya atau enggak perbedaan kita dengan beberapa sertifikasi lainnya. Yang kedua juga seperti kita tahu kalau Bapak sekarang ini Bapak sudah bekerja sama dengan Cisco Network Academy Program, Pak. Sudah Pak. Sudah lama kalau dengan CNA, Pak ya. Sudah lama. Ini satu momentum. Kenapa? Karena kalau Bapak tahu di mana-mana universitas bilangnya dual degree, benar Pak ya? Nah, kalau kita bilang dual vendor atau enggak leader vendor yang ada itu lulusan Unila sudah bisa dapatkan. Itu adalah salah satu yang menarik sehingga Bapak juga merasa kompetensi daripada mahasiswanya akan lebih dicari oleh apa? Dengan industri. Nah, itu adalah salah satu yang daya tarik menarik di kompetensinya. Seperti itu sih. Kayak Unila nggak keduluan atau nggak yang lainnya nih Pak ya. Kalau saya boleh usul, kita secepatnya sign dulu. Mungkin lebih enak lagi, nanti Bapak bisa lihat dulu agreement-nya segala macam. Sehingga kita bisa momentum. Sebelum Bapak buka tahun ajaran baru, Bapak sudah ready dengan masalahnya untuk sertifikasi. Itu ada suatu nilai jual lebih lah Pak. Apa sih membuat orang di Unila, di Unila lengkap loh, saya bisa dapat dual degree untuk vendor Cisco dan Aruba, di mana Cisco dan Aruba kan leader quadrant, dari Bapak lihat sendiri kan.
Jadi kalau orang melamar kekerjaan, Bapak pakai apa? Apapun mereknya Pak, saya bisa. Bapak mau Cisco, mau Aruba, kita bisa. Nah itu kan wow, bisa increase penerimaan gajinya kali Pak ya, seperti itu ya. Tapi itu ada salah satu kelebihannya lah. Jadi saya sih pikir nggak perlu panjang lebar lagi. Mungkin nanti Pak Samuel bisa tahu perbedaan 7 tahun teknologi yang lalu, apa yang setelah dilakukan oleh SP dan Aruba membuat inovasi yang meningkat tajam Pak. Seperti Bapak tadi, pengguna usernya juga eksponennya juga tinggi ya. Nah sekarang teknologi juga berubah sangat cepat. Mungkin itu dari saya masukannya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Tes. Oke Pak. Kedengaran ya Pak ya? Kedengaran Pak. Oh ya, makasih banget Pak. Sebentar ya saya skin ya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, kenalkan saya Samuel Parun Ulises. Saya Aruba Business Consultant yang akan membawakan ini. Kebetulan saya bertugas di bagian education Pak. Jadi kalau mau nanya-nanya Pak Gigi, boleh Pak nanya. Pak Komar juga dan Pak Hendri juga ya. Jadi mungkin pertama tadi ada menarik sih dari Pak Karel sih. Pak Karel bilang kalau ada masalah tuh selalu ada solusi. Jadi sebenarnya masalah tuh kadang jadi berkah, kadang jadi bencana gitu Pak ya. Itu satu double edged sword lah gitu bilang ya. Pedang bermata dua itu kadang masalah tuh. Nah, kita kebetulan kalau lihat, mungkin saya boleh share gambar ini Pak. Ya. Kabel khusus nih Pak. Kabel ya gitu Pak ya. Ini semua kabel. Ternyata jadi case-nya adalah mungkin yang saya tangkap di sini adalah orang troubleshoot capek-capek Pak, udah layer 7 sampai Bapak tahu layer 1 sama layer 7, ternyata problemnya di layer 1 itu kabel gitu. Itu ngeselin banget sih. Saya udah berapa kali case kayak gitu Pak. 7 tahun saya berkecimpung di network, itu case sudah sering banget terjadi. 7 tahun Pak. Kabel Pak. Kabel udah tiba-tiba nggak nyala lah, atau ujung ke ujungnya, atau kabelnya kualitasnya di crimpingnya nggak bagus gitu kan. Bukan kita nyalain kabel Pak, bukan nyalain, tapi maksudnya ini agar diminimalisir seperti ini, lebih bagus kan teknologi-teknologi yang ngarah ke user facing atau ngarah user misalnya kayak akses gitu-gitu, jauh lebih bagus pakai wireless. Ini sudah dikembangkan Aruba. Aruba kalau Bapak tahu mungkin visinya dari sejak pertama berdiri adalah sebelum kalau saya boleh tahu, mungkin Jessica sama Pak Kada bisa lebih inform lagi. Sebelum wireless itu ditetapkan, Aruba tuh udah mikir sebenarnya leadernya bahwa dunia ini nggak bisa mengandalkan kabel doang. Dan sebelum ada masalah itu akhirnya dicetus Motorola atau siapa ya, saya lupa pokoknya. Akhirnya dicetuskan bahwa kabel oke, bisa jalan. Kenapa? Karena waktu dulu belum ada handphone kan. Jadi orang masih komputer. Sekarang ada handphone. Bayangin Pak, kalau pakai handphone nggak ada teknologi wireless gitu. Jadi handphone pun harus ada colokan UTP gitu kan. Bisa dibayangin kayak gitu. Oke, jadi masalah selalu ada solusi gitu Pak ya. Jadi double edged sword. Jadi masalah justru mau inovasi, itu yang penting. Jadi tadi Bapak juga ada case tadi masalah distance learning ini. Ya, kebetulan kita juga, bukan kebetulan sih, kita ada come up dengan solusi sih Pak untuk membantu Bapak untuk distance learning ini. Nanti akan saya jelaskan. Jadi sekarang kenapa tadi mungkin masalah ini penting? Kenapa mahasiswa sekarang kalau kita tidak membuat, maksudnya justru kita kerjasama gitu Pak, Aruba dan Cisco itu kerjasama. Dalam artian untuk memperlengkapi mahasiswa kalau di Cisco kan lebih ke arah network wired ya Pak ya, kabel itu network gitu kan. Kita akan bantu di sisi wireless. Kenapa demikian? Karena Halo? Putus ya, Bu Jess ya? Iya, saya juga nggak ada suaranya sih. mahasiswa dan device juga, itu yang jadi fokus utama kita sekarang. Sam. Di repeat Sam, hilang Sam. Coba masuk lagi Pak, kayaknya Pak. Nah, hilang lagi suaranya. Halo Sam. Putus kayaknya Bu Jessica ya. Putus ya? Iya. Aduh, internet putus tadi, putus. Sorry. Putus ya. Wifi rumah nggak pakai Aruba soalnya Pak. Nggak pakai Aruba. Kalah sama Pak Gigi dong. Maaf Pak Gigi ya, saya pakai merek lain nih Pak. Oh, pakai Aruba ya Pak ya? Iya, Nggak Aruba dong Sam. Aduh. Alexis zaman dulu itu kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan ini sekali doang kayak gitu Pak, jangan sampai ini lagi, aduh ngeri juga nih. Link-linknya kayaknya. Ya udah. Apa tadi ya? Ya.
Oke, terus yang mana ya? Oke. Jadi kita ready sama ini semua sebenarnya, Pak. Dalam artian kita ada VR, AR, semua tahu lah ini digital image, 3G, IRL for learning, sosial media udah datang, kolaborasi juga perlu gitu kan. Ini udah kita ready sama ini semua gitu. Kita nggak bisa don't care. Dalam artian gini, Pak. Tim network itu harus menganggap aplikasi itu kita sama misalnya kalau Bapak di IT gitu kan. IT itu cenderung suruh orang fokusnya adalah ke coding. Bener nggak, Pak ya? Kalau orang awam kita tanya IT, oh Bapak jago hacking ya, jago coding ya gitu kan. Pasti itu selalu itu. Jadi network itu sifatnya, orang network itu sifatnya adalah bisa dibilang shadow player gitu, Pak. Nggak boleh ketahuan ada orang network. Nah, gimana mungkin Bapak tanya, gimana cara orang network bisa ketahuan, bisa recognize kalau ada problem? Kalau ada problem baru orang network, Pak Gigi bisa dicari, oh ini ada problem nih. Misalnya kan. Misalnya gitu lah. Nah, jadi the point adalah kita sebagai orang network, orang wireless terutama, jangan sampai ketahuan ada kita. Itu berarti kita sukses. Itu Pak, maksud saya Pak. Ini bukan motivasi Pak. Jadi benar-benar kita orang network dan wireless itu benar sukses adalah ketika tidak ada problem, ketika kita tidak direcognize gitu kan. Itu berarti kita sukses. Kita jadi shadow player gitu Pak. Nah ini kita harus support aplikasi-aplikasi VR, digital image, sosial media, semuanya itu saya support terus. Ini adalah challenge tim network gitu Pak. Kebetulan udah 7 tahun lalu, Pak. Kalau nggak salah saya 7 tahun atau 8 tahun lalu, bukan 6 tahun lalu, 7 tahun lah. Saya mulai berkecimpung di network gitu, Pak. Bener-bener 7 tahun pas banget, Pak. Nah, sekarang IoT lagi, Pak. Dengan integrasi IoT, Pak. Internet of Things. Sekarang benda-benda sudah bisa koneksi ke internet. Wireless seperti apa yang harus support ini semua gitu kan. Semua bakal ke wireless gitu, Pak. Kalau Bapak mungkin pernah cek smart home, smart TV, smart home lah ya. Google Home gitu kan. Semuanya udah wireless, Pak. Jadi goalnya mungkin adalah membekali mahasiswa agar ada kemampuan wireless, jangan hanya kemampuan switch network gitu. Yes, kemampuan network itu penting Pak untuk basic, tapi untuk wireless itu bakal jadi additional advance Pak. Jika anak mahasiswa Bapak punya kemampuan wireless gitu, advance banget Pak, additional tambahan banget. Nah sekarang pertanyaannya, apakah infrastruktur kita ready gitu? User device bertambah, kita butuh mungkin untuk ininya kita butuh access point yang bisa untuk high density Pak. Banyak case nanti mana access point tuh kebanyakan mostly itu tidak cukup untuk yang padat gitu ketika usernya banyak. Ketika user cuma 5-6 orang, mungkin masih oke, Pak. Tapi ketika udah 10 orang, 20 orang, 30 orang, atau mungkin Bapak pernah case, mungkin Pak Gigi bisa share, kalau di hall room. Di hall room barangkali gitu, Pak. Nah, itu biasanya case gitu, Pak. Nanti saya akan jelaskan apa alasannya, kenapa kalau di hall room. Pak. Oh, lanjut. Oh ya, sering case. Yang kedua, Pak, Wi-Fi interference. Ini juga jadi fokus kita juga. Bapak tahu kalau Pak Gigi mungkin bisa share lebih banyak, Pak Komar bisa share lebih banyak, Pak Hendri juga. Bagaimana kalau zaman dulu belajar hacking itu tabu barangkali. Tabu bisa dibilang. Mungkin Bapak bisa share gitu ya, belajar hacking, belajar itu. Karena mungkin kalau nyari-nyari tutorial hacking dulu mungkin CD-CD-nya nggak gampang nyarinya gitu kan. Kita beli di mana juga nggak tahu gitu. Bukunya juga nggak ada yang jual gitu. Kalau sekarang Bapak tinggal cari aja di Google gitu. How to hack wireless. Keluar banyak, Pak. Tutorial dari yang paling simple sampai yang paling advance itu ada semua. Itu mengerikan sekali, Pak. Nah, bukan kebetulan sebenarnya. Kita sangat memikirkan ini juga, Pak. Jadi, access point kita udah ready untuk mencegah serangan-serangan. Mungkin kalau Bapak tahu bisa serangan-serangan biasanya kalau serangan biasa tuh laptop pura-pura jadi hacker, Pak. Laptop pura-pura jadi access point itu memungkinkan sekali. Laptop pura-pura jadi access point, dia kuatin sinyalnya lebih kuat dari access point, orang connect-nya ke dia, bukan connect ke access point. Akhirnya dia curi semua passwordnya. Kebetulan ini skripsi saya dulu, Pak. Ya, kebetulan banget gitu. Nah, kita punya sistem, punya mekanisme solusi untuk mencegah itu dengan WIPS. Tuh. Terus kita juga, Bapak tahu lah ada controlling, ada monitoring, on-premise, baik ke cloud juga. Tapi ya Bapak tahu kita kontrol access point gitu kan. Waktu dulu 7 tahun lalu saya belajar wireless. Karena saya pikir itu buat apa sih ada controller gitu, mindset saya mahasiswa lah. Buat apa sih ada controller? Kan yang penting kita bisa reach access point-nya gitu. Terus dia dibalas sama orang yang lebih pengalaman. Putus lagi. Kayaknya putus lagi nih, Pak. Ini pakai IndiHome, Pak. Aduh, jangan sebut merek dong, Pak. Jadi nanti orang pakai, Pak. Enggak, maksudnya biar jelas gitu loh, Pak. Oh, waduh. Waduh. Putus lagi ya? Waduh nih Samuel, pagi-pagi banyak yang pakai deh kayaknya.
kuotanya habis gitu. Sekarang Nila nggak pakai Telkom Pak ya? Kita pakai apa pegas sudah putus. Dua kali nih. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Enggak, dia Lanjutin aja. lanjutin ya. Oh, iya Pak, ya Pak. Minta maaf ya Pak, ini saya nggak nyangka nih. Biasanya lancar sih Pak. Apa nggak tahu apa Zoom saya kali atau... Oke Pak, lanjut ya. Jadi salah satu teknologi kita lain adalah client match Pak. Jadi ada beberapa case, misalnya user itu bergerak Pak, bergerak pindah-pindah gitu kan. Misalnya di lantai 1 Pak, saya user Samuel gitu Pak. Saya pindah ke lantai 2 gitu. Sifat access point itu dan klien itu sebenarnya ibarat suami istri gitu Pak. Jadi suami istri yang ideal Pak, kita bicara ideal gitu Pak. Kita bicara suami istri ideal itu setia gitu. Jadi ketika saya dengan access point itu, device saya dengan access point di lantai 1, ketika saya ke lantai 2, dia masih di lantai 1 tuh Pak, nempelnya Pak. Akhirnya waktu saya lagi streaming atau saya lagi WhatsApp calling, misalnya saya WhatsApp calling sambil jalan ke lantai 2, itu turun performanya Pak. Iya, akhirnya tiba-tiba putus-putus dan sebagainya. Nah, kebetulan itulah namanya disebut dengan sticky client. Sticky client adalah sifat WiFi di mana yang setia tadi, access point dan device itu saling setia gitu. Jadi ketika pindah lantai 1, lantai 2, nggak langsung pindah gitu. Nah, harus buka cabang gitu. Gimana Pak? Harus buka cabang ya supaya ada. Ada ban serep Pak Samuel, Pak Karel. Ya sebenarnya jadi kalau sifat WiFi Aruba bisa dibilang ya nggak suami istri ideal jadinya. Jadi ketika lantai 1 dia pindah ke lantai 2, secara otomatis langsung pindah ke lantai 2 Pak si user ini, device ini apa namanya adjacency-nya gitu. Dan artinya gini, jadi ketika saya lagi nonton, saya lagi model kayak Hanover-nya BTS ya gitu. BTS ya kayak gitu, dia cepat sekali kayak gitu langsung. Kenapa ini terjadi? Jika bawa wireless-nya Aruba semua Pak, itu semua wireless Aruba itu saling komunikasi. Ada sistem namanya ARM, Adaptive Resource Management. Jadi mereka saling komunikasi. Adaptive Radio Management, mereka saling komunikasi. Lalu mereka akan tahu posisi masing-masing klien. Lagi di mana, dia pindah ke mana, dia akan kasih tahu. Dia kerjasama lah gitu, kasih tahu satu dengan lainnya. Ibaratnya istri-istri ini tadi lagi kerjasama, kasih tahu suami saya lagi sini ya gitu. Enggak. Ada lagi nggak nyambung. Kita marah loh. Tiba ada, nggak mungkin lah Pak, istri-istri saling kasih tahu gitu kan. Suami saya sini, kamu ke sana gitu kan. Ya intinya gitu Pak. Jadi nah, inilah client match. Ini yang something yang kita paten Pak, kita punya Aruba paten ini. Saya tidak mau nyebut solusi lain gimana, tapi maksudnya beberapa solusi, maksudnya belum punya paten kayak gini Pak, client match Pak. Jadi mungkin dia ada cara dia untuk membuat sistemnya bisa jalan dengan baik. Tapi kalau kita Aruba access point itu saling komunikasi. ARM. Nanti saya akan jelaskan, ada lagi lebih advanced dari ARM, namanya AirMatch. Kalau dengan sistem Mobility Master. Akan jelaskan lagi setelah ini, Pak. Mudah-mudahan wireless saya nggak ada gangguan lagi, Pak. Kita doa aja. Ya. Lalu Airwave mungkin sudah dipakai ya, Pak, ya, di Unila ya, Pak. Airwave ini, ya, bentar. Jadi, network management untuk AP dan controller, switch juga. Untuk monitor, Pak, ini bagus untuk monitor ya. Device, RF, dan client. Radio frekuensi, FRF, VCC, dan Clarity. Ini juga untuk aplikasinya bisa kelihatan juga apa aja yang dipakai. Lalu untuk voice juga bisa kelihatan. Untuk VCC ini Pak, Clarity juga. Ini untuk sebenarnya Clarity untuk troubleshoot. Jadi misalnya kita tahu bakal ada problem misalnya di DHCP, di DNS gitu. Mungkin yang Pak Gigi sering pakai ini visual RF kayaknya. Penempatan AP bisa kelihatan. AP dan juga belum pakai visual RF. Oh, belum pakai ya Pak ya. Sama wireless ini Pak, kalau wireless intrusion detection, kalau access point Bapak ada PEV, ada license firewall itu Pak, ini bisa license RFP, RF Protect, nanti saya jelasin lebih lanjut lagi. Itu nanti bisa ada reportingnya untuk wireless intrusion detection. Dan artinya hari ini siapa aja sih yang mahasiswa yang melakukan hacking itu bisa kelihatan gitu Pak. Lalu troubleshooting juga, alert reporting juga memang masih di Airwave gitu. Kalau misalnya on-premise, controller belum bisa langsung reporting gitu. Kita memang center di sini. Ya Pak, ada yang mau nanggepin? Pak Gigi atau Pak Komar? Enggak ya? Terus Pak, lanjut Pak. Oh, lanjut aja. Oke. Bahas langsung dibahas. Ya. Ini adalah advanced solution kita, Pak. Ini langsung aja. Nah, ini jadi yang membedakan kita
mungkin nanti Bapak kalau lihat di sini ada banyak sekali solution yang mungkin kita sebagai tim network tuh ready gitu ya. Misalnya kayak wayfinding, smart parking. Wayfinding ini bisa untuk orang-orang yang apa nih, kayak saya nih Pak, spatialnya agak rendah tuh Pak. Jadi saya susah ngapelin jalan gitu. Sebenarnya ada solusi ini, tapi saya kebetulan nanti mungkin ada waktu khusus lagi kita bisa share lebih banyak Pak soal wayfinding. Tapi ini intinya kita punya sebenarnya solusi supaya orang-orang kayak saya nih Pak, jadi kalau misalnya di jalan bingung gitu kan Pak, itu tinggal lihat HP, oh saya lagi di perpustakaan, nah saya mau ke kantin misalnya gitu kan, atau saya mau ke toilet, bisa kelihatan deh. Smart parking juga bisa kelihatan juga. Ini solusi-solusi Aruba yang kita support gitu sebenarnya. Tapi untuk hari ini mungkin lebih banyak fokus ke wireless Pak. Nah kebetulan wireless kita ini yang tadi saya bilang kita tuh terintegrasi Pak. Jadi ada nanti Wi-Fi 6, nanti saya akan jelaskan tentang Wi-Fi 6. Di Wi-Fi 6 wireless ini ada ASPOINT-nya ada Zigbee Pak. Jadi Bapak bisa misalnya kalau bisa ada lab Pak, lab IoT sensor gitu dengan ASPOINT yang berbasis Wi-Fi 6 itu bisa dikombinasikan gitu Pak. USB port juga ada dan Bluetooth over radio. Biasanya mostly beberapa solusi ini terpisah Pak. Jadi untuk Wi-Fi-nya ada ASPOINT sendiri, untuk IoT ada lagi perangkat sendiri, USB port ada sendiri, beberapa solusi seperti itu. Kebetulan Aruba punya solusi yang unified gitu Pak. Ada semua gitu. Jadi Bapak tinggal akses point aja, dapat 4-4-nya gitu. Untuk akses point yang Wi-Fi 6. Lanjutkan ya. Nah ini Pak, kenapa Wi-Fi 6 mungkin Pak pertanyaannya? Kenapa Wi-Fi 6? Kenapa Bapak harus, mungkin sebaiknya invest di Wi-Fi 6 gitu? Karena kebetulan masalah high density ini Pak. Bapak bisa di sini mungkin ketika di hall room, semuanya pakai wireless untuk internet atau untuk akses biaya ya, yang mesti pilihannya bisa diadakan oleh mahasiswa atau disiapkan oleh Mila. Nah kalau kami sih belum sampai sana pembahasannya Pak. Yang jelas ini jadi masukan kami juga, karena kalau zaman COVID ini ya mau nggak mau memang peralatan lab ya mesti ya mahasiswa juga mesti siapkan kalau misalnya jalan Aruba ke depannya. Ya, itu aja sih Pak masukannya sih sebenarnya. Oke, Sam lanjut. Ya, ini lebih ke arah portofolionya aja Pak. Ini Sam balik lagi Sam tadi produk Pak. Mau lihat ya. Iya. Produk mana? Oh, produk ini. Oh, iya. Ya ini. Habis ini baru ini. Jadi produk kita Pak ada indoor, ada yang Wi-Fi 6 Pak, yang Wi-Fi 6. Tadi saya ceritain dari tadi, Mas series misalnya. Ini yang Wi-Fi 5. 340 ya. Kalau kemarin yang Aruba Provide itu yang seri 303. Ini outdoor tadi. Iya, 303 mungkin 3 seriesnya. 303 sorry. Nah ini misalnya outdoor tadi Pak, misalnya ini ada yang point to point, misalnya katakanlah Bapak mau dari perpanjangin, misalnya nggak mungkin kan pakai kabel gitu Pak, ini bisa juga Pak, point to point. Oh, point to point dari point ya? Misalnya dari gedung 1 ke gedung 2 gitu Pak. Jadi misalnya Bapak mau perpanjangin jaringan gitu kan. Tapi nggak bisa bikin FO gitu atau nggak bisa narik UTP, ini bisa pakai point to point Pak. Tadi Pak Karel udah cerita juga tadi. Backup link Pak, backup link misalnya backup link. Antenanya indoor ya, di dalam situ ya? Maksudnya outdoor. Antenanya? Antenanya bisa indoor, bisa indoor. Bisa internal, bisa eksternal sih Pak. Yang 370 ini bisa jadi ada antena direksional, ada antena sektor, ada antena omnidireksional juga Pak. Tergantung kalau yang sektoral itu kan dia lebih ke fokus kan. Kalau coverage outdoor itu untuk radius berapa kira-kira Pak Samuel? Efektifnya loh. Apakah dia Pak? Kalau Pak. Omni jadi ya? Omni itu bisa 500 meter sampai 1 kilo sih. Tapi saya pastiin lagi Pak, kira-kira kasarnya sih Pak. 1 kilo Pak? Enggak. Iya. Jadi kalau misalnya 375 Pak, pengalaman beda-beda sih. Bapak minimum harus 4 meter tingginya. Jadi semakin lebar Pak coverage-nya Pak. Karena bentuknya donat kan Pak ya, kalau Omni ya. Gimana sih? Bentuknya donat, itunya areanya. Jadi semakin tinggi AP-nya, semakin baik. Ya, jadi banyak faktor sebenarnya Pak. Karena ada dia coba cuma taruh 1 meter atau 2 meter atau di atas meja. Pak, coverage-nya kok cuma 20 meter doang. Ya iyalah, orang dia di prakteknya harus minimum 1 meter gitu loh Pak. 4 meter ya minimal ya Pak? Iya. Iya.
tingginya Pak, tinggi. Jadi baru bisa reach maksimalitinya. Kalau Bapak mau jauh, kita sarankan yang point to point Pak, yang mau directional ini Pak. Directional. Antena directional. Oke, ini ya tadi pilihannya ya. Iya, terus kemudian ada satu yang menariknya, ada produk kita, akses poinnya bisa langsung fiber Pak. Oh, fiber ya. Yes, jadi bahasa fiber, tapi yang kita masih pikirin PoE-nya. Nah, sekarang ada beberapa kabel, di dalam kabel fiber itu udah ada PoE kabel juga Pak. Oh, tambahan core atau gimana? Enggak. Jadi di dalam kabel itu udah ada fiber dalamnya, terus ada sama 2 kabel PoE Pak. Oh, terpisah ya, kayak kabel CCTV ya? Digabungin, itu kalau nggak salah, Comscope kabelnya. Dia ada buat PoE outdoor, terus kemudian fibernya include di dalamnya. Jadi Bapak cuma tarik satu kabel aja, fiber dan PoE udah bisa nyalain si outdoor ya Pak. Kalau dulu kan Bapak mesti convert kan, cari listrik mana listriknya kan, bener nggak Pak? Ya. Jadi gini, Pak Karel, Pak Samuel langsung aja. Iya Pak. Jadi kan kita ini kebutuhannya untuk kampus Unila ini kan ada yang selama ini berjalan itu kita memang belum fokus ke kelas yang density-nya lumayan. Jadi kita yang existing 130 plus ada tambahan nanti yang dari PGN 100 Aruba plus yang lain ya, itu memang kita arahkan di area administrasi. Itu artinya di fakultas layanan akademik lah gitu ya, ke mahasiswa. Karena fokusnya pada saat itu dulu gitu. Yang kelas memang belum ya Pak Karel, Pak sama Ibu Jessica. Nah sekarang kebutuhan COVID ini ya kita coba pengen tahu nih dengan teman-teman Aruba kira-kira tadi kan udah ada seri-seri macam-macam ya, yang indoor serinya banyak. Nah gambarannya kita di Unila Pak ini ada variasi ya, ada macam-macam kelas. Itu ada yang ruang kelas mulai dari kapasitas biasanya minimal 40 lah, 40 kapasitas, ada yang 80, ada yang kelas besar 100, ada yang kelas kolosalnya itu yang GSG, itu yang biasanya gabungan kalau mau wisuda. Nah kita tanggal 20 ini Sabtu, lusa ini Pak kita wisuda nih. Nah, wisudanya online di GSG. Sebagian ada yang wisudawan terbaik di GSG, sebagian besar lagi di rumah masing-masing. Nah, kira-kira itu yang kita targetkan, Pak Samuel, Pak Karel, Jessica. Nah, kami juga perlu masukan tentu, apa sih yang kira-kira pemilihan teknologinya, kemudian tadi feature tadi, mobility master tadi, kemudian nah itu kami juga perlu ini Pak, kira-kira apa nih saran dari Pak Samuel lah misalnya, kira-kira untuk kelas 40 disarankan dengan jenis ini, gitu. Kemudian yang outdoor pun juga sama, tapi yang outdoor mungkin kita belum terlalu fokus Pak ke outdoor, tapi tetap mungkin ada case ya, ada titik-titik yang kita juga mau tempatkan lah di 8 fakultas itu biasanya ada public common space lah untuk mahasiswa ngumpul. Kita ada 8 fakultas, ada rusun awal, rusun mahasiswa itu juga ada kolam renang. Nah itu beberapa tempat yang coba trial lah fiturnya outdoor yang baru ini gitu. Okay. Itu kira-kira gimana nih? Kira-kira apa? Karya Pak Samuel. Ya mungkin nanti bisa di-share aja Pak yang kalau Bapak butuh heat map atau ref planning-nya kita, nanti kita bisa bantu. Oh, Bapak butuh ini nih, kalau gini dari diagram floor-nya kita kasih akses point-nya di sini letaknya, cover-nya berapa besar, kayak gitu Pak. Jadi Bapak juga ada justifikasi berapa unit berdasarkan apa kan? Kalau misalnya Bapak selama ini perkirakan butuh 80 unit, nah berdasarkan apa? Nah kita ada justifikasinya, Bapak kasih diagram floor-nya, kita bentuk heat map-nya, nanti Bapak lihat, oh iya bener nih ya. Jadi bukan seperti kayak nebak-nebak gitu loh Pak, tapi kita bisa prediksi 75% lah ya mirip-mirip kondisi real ya. Nah, Pak gitu sih Pak. Mungkin gini, kalau misalnya ya ini langsung lah biar bisa langsung dihitung teman-teman Aruba. Kalau jumlah karena kita hitung ruangan ya, karena kan kita biasanya kelas di Unila ini ruangannya itu paten ya, artinya ruangan tembok beton dan memang satu ruangan hitungannya 1 akses poin gitu, supaya aman. Kalau kasar ini hitungan kita kemarin
taruhlah misalnya 200 kelas gitu Pak, 200 kelas. Tadi artinya ya simpelnya kita buat dalam satu ruangan 100 poin, berarti ya butuh 200 akses poin gitu Pak untuk yang nah itu gambarannya yang kita mau masukan dari teman-teman seri apa. Iya, jadi kita mainin density-nya Pak ya, maksudnya banyaknya user yang kita mainin. Jadi nggak bisa berdasarkan total berapa mahasiswa yang Pak, bukan, tapi device Pak. Kalau mahasiswanya bawa 2 handphone, 3 handphone, nah itu kan beda lagi Pak. Betul ya. Nah itu mungkin nanti Sam akan bantu consider ya Pak, masih bisa apa yang cocok. Nah, nanti kita coba ini. Kalau Bapak mau lari ke Wi-Fi 6, monggo Pak. Kenapa? Ini adalah kalau dari segi harga dengan teknologi Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, harga nggak terlalu simple jauh Pak. Tapi kalau Bapak pakai yang sekarang Wi-Fi 6, Bapak udah ready untuk IoT ke depannya. Ya, jadi gini, jadi mohon dibantu kami di Unila ini kalau gambaran kami itu hitungan unit yang dibutuhkan kan ruang kelas deh, kita fokus ke sana. Nah itu baru sebagian, artinya 200 itu yang kalau dibagi 8 fakultas saja hanya berapa gitu ya, padahal banyak lagi ruang lain yang perlu. Tapi yang lab, yang lain-lain itu kan perlu sebetulnya. Tapi skala prioritas kita ke kelas dulu gitu. Kelas dulu. Nah, hitungan kami seperti itu. Kalau misalnya dengan 200 unit, jadi ditempatkan di 200 ruangan kelas ya, ruangan kelas tadi. Nah, mohon dibuatkan skenario gitu Pak. Boleh. Ya, ada 3, misalnya ada 2-3 skenario nih. Skenario paket komplit, kalau rumah makan Padang gitu, paket komplit. Lengkap gimana? Pokoknya dengan prediksi ini sustain sampai dengan layanan selama 7 tahun misalnya, ini oke, tidak perlu ada update lagi. Nah itu yang kami coba pada saat itu 2013. Jadi kita coba dengan gambaran ya sampai 10 tahun, dan ini kan 7 tahun, artinya masih sustain berjalan dengan model yang kami rencanakan. Nah tentu Unila kan punya budget nih. Nah nanti mohon dibuatkan penawaran untuk ini yang paket komplit tadi dengan mobility masternya, kemudian dengan license web CC dan lain-lain tadi. Nah itu skenario itu, kemudian skenario middle-nya, skenario case terakhirnya itu mungkin hanya akses point-nya saja misalnya, karena kita sudah punya controller misalnya. Jadi hanya kita sudah punya controller 256 kalau nggak salah, kali 2 dari 500. Nah, best worst case-nya misalnya, ya udah Unila dengan budget terbatas karena ada pemotongan efisiensi anggaran, terpaksa hanya akses poinnya saja misalnya. Ya, monggo diberikan saran. Nah, ini seri yang ini ya hanya unit akses poinnya saja, dan nah, itu modelnya seperti itu Pak. Kalau bisa diberikan ada beberapa pilihan. Gitu Pak. Ya. Jadi penambahan summary Pak 200 dulu ya dari planning ke depannya Pak ya. Oke. Asumsi berapa? Prosesnya kan jalan bertahap rencana kita Pak. Karena kan ini ruangan kelas pun sebenarnya belum cover semua gitu. Ya, artinya ini kita coba lihat prioritas, ini ruang kelas yang mungkin yang utama lah yang dipakai sih, yang paling banyak utilisasinya. Di kampus Unila pun juga ada banyak ruangan lain, ada lab, ada unit kerja UPT, ada perpustakaan, tuh ada ruangan khusus, ruang baca, itu kita masih belum ya bertahap lah. Artinya prosesnya itu dilihat. Kalau misalnya ini bisa saja terjadi pimpinan melihat, wah ini menarik semua gitu misalnya, ini apa gitu Pak. Kami coba kapasitas kami di UPTTK yang memberikan masukan lah dari teman-teman industri gitu. Ini kalau bisa dilihat budgetnya mungkin masih masuk, bisa jadi juga itu akan akomodir semua. Gitu Pak Karel. Ya. Mengerti Pak. Nanti saya bakal kasih spesial paket lengkap, paket telur, paket yang sederhana, paket yang medium. Ada Pak Karel. Nasi padang, nasi uduk gitu Pak. Saya lagi lapar nih jadi mana. Pak, ya jadi kalau saya ada lagi ini Sam ini. Udah sih. Mungkin Jessica mau tambahin Jessica mungkin. Cukup. Tadi ke-mute kayaknya. Iya. Udah ya Pak.
Pak Gigi, thank you. Nanti kita akan kirimkan semua filenya, Pak. Yang tadi Academy Express plus filenya Pak Samuel ya, biar bisa diingat-ingat lagi. Nanti Iya. mungkin saya follow up, kalau misalkan sempet ya, mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa ketemu lah, Pak ya. Ya, Bu. Ya. Iya. Jadi saya sama Jessica sama Samuel ada planning Pak mau ke tempat Bapak. Yang kan udah janji udah lama nih Pak, ya kan ya. Nah, karena COVID. Nah, kita coba mikirkan kita positif nih Pak, optimis bahwa Juli tanggal berapa Jess? 15 ya? Ya, sekitar segitulah. 15. Ya, kita coba planningin untuk visit kalau kondisi memungkinkan Pak. Jadi kalau emang bisa pas momen itu ya mungkin MOU tanda tangan bersamaan itu juga momen yang bagus juga sih Pak. Jadi sekalian kunjung terus nanti juga Bapak juga mendapatkan bisa ketemu rektor atau apa kan juga cukup Boleh, Pak. bagus momennya Pak. Ya. Nanti kita juga invite Pak Robert ya, Pak Karel ya. Ya, Pak Robert ikut. Jadi kalau misalnya MOU itu kan harus dihadiri oleh Pak Robert Pak. Jadi Pak Robert itu ada MD direktur kita untuk Indonesia gitu Pak. Ya, baik Pak. Nanti paralel kan Pak Komar juga beliau kalau PT juga sudah dengar ya presentasi teman HP artinya Aruba Academy ini. Responnya sih kalau dari sisi kami ya kami sangat welcome sekali yang sekarang berjalan CNA-nya ditambah dengan Aruba Academy. Ya kami di Unila sangat welcome sekali Pak. Alhamdulillah sekali ada teman-teman Aruba gitu ya. Nah ini poin plus kami juga akhirnya untuk merombak kurikulum Kampus Merdeka tadi. Nanti kami coba diskusi internal, nanti saya coba teruskan ke Pak Rektor, mungkin nanti ke Pak WR4 dulu ya, mungkin Pak Komar, kalau PT ke Pak WR4, kita sama-sama pelajari, kita sama sampaikan apa hasil diskusi hari ini. Nah, untuk assignment dan lain-lain, ya kalau di Juli, nanti kami kabari juga mungkin Pak. Jadi dua arah lah gitu. Karena juga kan, ya kayak tadi ini jadwal Fitcon ini 3 kali geser. Mendadak ya ada jadwal lain. Jadi kalau di ancel-ancel apa, nanti coba kami sampaikan lah ke pimpinan seperti apa. Nah waktunya kita carilah yang match-nya seperti apa. Itu Pak Bu Jessica, Pak Samuel. Siap. Thank you Pak Gigi. Sama yang mungkin tadi jangan lupa ya Bu Jessica, Pak Samuel, Pak Karel, yang paket-paket tadi misalnya awal teknologinya, jadi kami bisa menyampaikan ke pimpinan ini loh, ada banyak pilihan, kalau misalnya yang punya kewenangan penetapan kan pasti pimpinan, Pak Umar, kalau PT bisa menetapkan, kita tinggal pilih mana nih yang paling titik optimalnya deh, yang best-nya ya, the best titiknya itu yang sesuai misalnya dengan anggaran, bisa berjalan dan kebutuhan pun juga bisa terjawab gitu. Oke, siap. Ya, gitu ya Bu Jessica ya. Thank you Pak, thank you Pak Gigi. Oke, Pak, terima kasih Pak Hendri. oke, goodbye. Terima kasih Pak. Matang ya, Pak Komar. lagi meeting juga Pak. Oh iya, sorry. Oke, ya, thank you. Ya Pak, stay safe. Stay safe. Ya, siang Pak.